melakukan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dengan beberapa hal. Yang pertama tentu kita harus mengidentifikasi dari hal tersebut, apakah itu rujukan moral ataupun dilema etika. Untuk kemudian yang kedua adalah mengaitkan dengan norma etika sendiri, dan selanjutnya tentu mengambil keputusan secara langsung, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, melalui dengan beberapa tahapan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, biasanya saya berdasarkan yang pertama tentu dari aturan atau norma yang berlaku. Untuk kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama, biasanya saya melihat dari beberapa prinsip. Misalnya dari hal itu kepentingan untuk siapa, kepentingan untuk berapa orang, dan kepentingan untuk lembaga itu sendiri bagaimana. Misalnya kalau untuk dilema etika saat ini beberapa kali kita mengalami ketika satu contoh kita ada kegiatan akhir sana ataupun studi wisata untuk kelas TKB, mungkin ada beberapa yang menyampaikan sebenarnya ingin ikut tetapi terkendala dengan biaya. Itu yang kemudian saya melihat aturannya seperti apa, kemudian sejauh mana kepentingan dari kebijakan sekolah ataupun sejauh mana kepentingan dari yang bersangkutan. Langkah-langkah yang biasa saya lakukan adalah biasanya pertama mengenali dari permasalahan tersebut, ya, dari analisis tersebut, kemudian mengaitkan dengan norma etika yang berlaku atau kebijakan yang berlaku di sini, kemudian siapa-siapa yang terlibat dari si A, si B atau si C, kemudian tentu saya melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, misalnya kalau terkait dengan akhir sana tadi, tentu dengan misalnya salah satu guru kelasnya, kemudian dengan beberapa wakil kepala bidang yang kami miliki, untuk kemudian mengambil keputusan, dan dari keputusan itu tentu akan kita evaluasi untuk di akhirnya nanti. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah pertama, saya melihat permasalahan itu dengan kacamata normal atau regulasi yang ada sesuai dengan kebijakan yang ada di sekolah kita atau sekolah kami, untuk kemudian mengenali tadi siapa yang terkait dengan hal-hal tersebut, kemudian dampaknya seperti apa, kemudian juga mencari fakta-fakta yang relevan, dan tentu juga koordinasi dengan beberapa pihak tersebut. Yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada dilema etika adalah tentu dari kepentingan dari beberapa kelompok tersebut, kemudian dari kinerja lingkungan sekolah kami seperti apa, kami memberikan kebijakan itu apakah sudah sesuai atau belum, dan tentunya juga ada motivasi kadang yang kurang dari berbagai pihak. Untuk permasalahan dilema etika ataupun rujukan moral tadi, biasanya dalam menyelesaikan ada hal yang mungkin secara langsung kita selesaikan, atau ada juga yang kita lihat dulu atau kita tunda dulu, itu tergantung dari kepentingannya. Misalnya kok harus diselesaikan saat ini, tentu harus juga diselesaikan, tetapi kalau kepentingan itu tak bisa ditunda, untuk keputusannya biasanya kita tunda. Faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan dilema etika tentu adalah tadi koordinasi dengan beberapa pihak, baik itu dari guru kelas yang bersangkutan, kemudian dari pihak-pihak lain mungkin yang terlibat dalam kasus tersebut, wali murid ataupun mungkin yayasan. Juga kami mempunyai tim dari wakil kepala bidang masing-masing. Pembelajaran apa yang saya bisa petik dari pengalaman mengambil keputusan ini adalah tentu semakin banyak permasalahan akan memberikan kita pengalaman yang berharga, membangun kearifan kita untuk kemudian melatih kemampuan kita dalam
mengklasifikasi permasalahan, untuk kemudian tentu juga melatih kita dalam mengambil keputusan, kemudian kita lebih cermat dalam mengambil kebijakan, dan terakhir harapan kita juga meminimalkan dalam kesalahan mengambil keputusan. Terima kasih. Dadah. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyamai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.